Kisah seorang remaja yang menemukan aplikasi ajaib. Film dimulai dengan seorang remaja bernama Kyle. Ia sedang bermalas-malasan untuk bangun pagi. Kyle adalah siswa SMA. Ia tinggal bersama ibunya dan juga adiknya yang bernama Maxie. Kyle adalah remaja yang sangat kesepian. Ia terpisah dengan ayahnya karena masalah rumah tangga. Saat baru masuk sekolah, Kyle bertemu dengan siswa lain yang bernama Derek bersama dua temannya. Saat itu, Derek dan kawan-kawan menjahili Kyle saat dia sedang mencari kelasnya. Derek dan kawan-kawan mengarahkan Kyle ke ruangan musik. Di sini, Kyle melihat seorang cewek bernama Denny sedang menyanyi. Karena Kyle diusilin, akhirnya dia terlambat masuk kelas. Setelah kelas selesai, Kyle bertemu dengan Denny di locker room. Mereka lalu berkenalan. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku pacar Denny. Cowok itu bernama Brian. Namun Denny menegaskan kalau Brian bukanlah pacarnya. Dia salah satu anggota paduan suara Denny. Saat Kyle sedang makan siang, dia disamperin siswa lainnya bernama Lonnie. Mereka lalu berkenalan. Saat mereka ngobrol, tiba-tiba Derek dan gengnya mengucili Lonnie. Di sini, Lonnie dibully dan dipermalukan di depan umum. Lonnie lalu menjelaskan kalau Derek adalah pemain bintang hoki sekolah. Dia juga punya pacar selebgram. Siangnya, gantian Kelly yang dibully. Derek merusak HP Kelly dengan mempermainkannya seperti bermain hoki. Karena HP-nya rusak, Kyle pergi ke mall untuk memperbaiki HP-nya. Kyle menemukan sebuah konter. Namun bukannya memperbaiki ponsel milik Kyle, teknisi itu justru memberi Kyle sebuah ponsel baru dengan aplikasi ajaib yang ada di dalamnya. Aplikasi tersebut bernama Universe, yang mampu mengabulkan berbagai macam keinginan melalui status yang diupdate oleh si pengguna aplikasi. Malam harinya, Kyle iseng mencoba aplikasi di ponselnya. Kyle yang kangen dengan ayahnya update status di aplikasi Universe. Pagi hari sebuah keajaiban terjadi. Mobil kesayangan ayahnya secara tiba-tiba terparkir di halaman rumahnya. Melihat hal itu, Kyle sangat senang. Kyle lalu menceritakan kejadian itu pada Lonnie. Namun Lonnie tak percaya dengan cerita Kyle. Saat sedang ngobrol dengan Lonnie, Kyle melihat pengumuman ada sebuah audisi band. Kyle langsung pergi untuk ikut serta dalam audisi tersebut. Dengan aplikasi ajaibnya, Kyle update status ingin bisa bernyanyi klasik. Kyle lalu izin minta ikut audisi, dan dia diberikan kesempatan untuk ikut. Namun sayangnya, aplikasi Universe salah dalam menanggapi keinginan Kyle. Saat Kyle sedang bernyanyi, dia malah bernyanyi seperti opera. Lalu Kyle dinyatakan gagal audisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan tim paduan suara. Setelah kejadian itu, Kyle pergi lagi ke mall untuk menanyakan cara kerja aplikasi Universe kepada teknisi. Pria itu lalu memberikan informasi cara menggunakan aplikasi Universe. Sepulang sekolah, Kyle dikejutkan dengan kehadiran ayahnya. Kehadiran sang ayah membuat hidup Kyle sangat bahagia. Kyle dan keluarganya langsung makan siang bareng. Hari berikutnya saat di sekolah, Kyle update status dan menuliskan keinginannya agar suaranya mirip seperti Bruno Mars. Di depan guru musik dan teman-teman sekolahnya, Kyle langsung bernyanyi, dan benar saja, suaranya mirip suara Bruno Mars. Melihat penampilan Kyle, guru musik langsung menerima Kyle untuk menjadi bagian tim paduan suara. Tak hanya itu, Kyle juga mendapat perhatian Denny, wanita yang ia sukai. Selesai beraksi, Kyle dan Denny pergi makan bareng. Lalu datang Brian menantang Kyle untuk duel, karena ia tak terima Kyle dekat dengan Denny. Dengan aplikasi Universe, Kyle update status lagi agar ia bisa jago bertarung seperti Bruce Lee. Dengan menggunakan jurus ala Bruce Lee, Kyle mampu mengalahkan Brian dengan sangat mudah. Lalu malam harinya, Kyle mengajak Denny untuk kencan. Kyle menawari Denny untuk memilih sebuah tempat yang ia ingin kunjungi. Lalu Denny bilang kalau dia ingin naik Kinjeria, dan secara tiba-tiba ada Kinjeria di tengah-tengah hutan. Dari sinilah tumbuh bibit-bibit cinta antara Kyle dan Denny. Lagi-lagi Kyle menceritakan kejadian itu pada Lonnie. Namun Lonnie masih tak percaya. Untuk membuktikan ceritanya, Kyle menyuruh Lonnie untuk main skateboard. Lonnie menolak karena dia tak bisa main skateboard. Namun setelah dipaksa, benar saja, tiba-tiba Lonnie jadi jago main skateboard. Namun Derek yang tidak suka melihat kesenangan Kyle dan Lonnie. Dengan usilnya, dia menahan papan skateboard Lonnie hingga membuat Lonnie terjatuh. Hal itu membuat Kyle marah dan menantang Derek untuk bermain skateboard. Di sini, Kyle membalas perbuatan Derek dengan membuatnya malu di depan para murid SMA. Sehingga cerita, Kyle main ke rumah Denny.
Ternyata Denny suka menciptakan lagu. Kyle meminta Denny untuk menyanyikan lagu miliknya. Saat sedang latihan, Kyle menyarankan pada guru untuk membawakan lagu milik Denny. Karena lagunya cukup bagus, guru musik menyetujui untuk membawakan lagu itu saat lomba nanti. Saat makan siang, Lonnie mendapat bulian dari Derek lagi. Kyle yang tidak terima ingin membalas perbuatan Derek. Dia ingin mengalahkan ketenaran yang dimiliki Derek dengan menjadi pemain hoki yang hebat. Dengan aplikasi Universe, Kyle menjadi jago main hoki dan berhasil merebut ketenaran Derek. Sekarang Kyle adalah pemain kunci tim hoki sekolahnya. Kyle langsung menjadi populer di sekolahnya. Saat ketemu dengan Denny, Kyle diingatkan kalau dia sudah sering tidak ikut latihan. Denny juga mengingatkan kalau pertandingan hoki dan lomba paduan suara diadakan di jam yang sama dan di hari yang sama. Kyle meyakinkan Denny kalau dia tetap akan memprioritaskan lomba paduan suara ketimbang pertandingan hoki. Malam harinya, Kyle sedang nongkrong dengan Lonnie. Di sini, Lonnie cerita kalau dia ada pesta ulang tahun. Kyle berjanji pada Lonnie akan datang ke pesta ulang tahun Lonnie. Dan tak lama, teman-teman hoki Kyle datang. Lalu Kyle pindah tempat duduk dan bergabung dengan meja lainnya. Di meja itu, ada pacar Derek yang bernama Charlotte. Di sini, Charlotte mulai menggoda Kyle. Dia juga mengajak Kyle untuk datang ikut party bersama teman-teman yang lainnya. Hari berikutnya, Kyle datang ke party temannya. Di sini, Kyle langsung disambut teman-temannya. Charlotte juga ada di sana. Ternyata, Charlotte baru saja putus dengan Derek. Setelah itu, Charlotte dan Kyle mojok berdua. Sedangkan di tempat lain, Lonnie bersama kedua orang tuanya sedang merayakan ulang tahun Lonnie. Malam itu, Lonnie sedang menunggu kedatangan Kyle. Namun karena Kyle asik mojok, dia lupa dengan janjinya akan datang ke ulang tahun Lonnie. Charlotte juga memposting foto kemesraannya bersama Kyle di sosmednya. Pagi harinya, Denny yang melihat foto itu menjadi cemburu. Saat Denny bertemu dengan Kyle, dia mencoba menghindar. Begitu juga dengan Lonnie yang kesal karena Kyle tak menepati janjinya untuk datang ke acara ulang tahunnya. Saat di locker room kamar mandi, Kyle ngobrol dengan Lonnie. Dia mengajak Lonnie untuk mempercayai aplikasi ajaibnya. Lonnie yang marah masih tak percaya. Dia bilang setelah Kyle menggunakan aplikasi itu, justru Kyle jadi berubah sikap. Percakapan itu didengar oleh Brian. Malam harinya, Kyle datang ke rumah Charlotte untuk makan bersama. Pada awalnya, kedua orang tua Charlotte sangat tidak tertarik dengan Kyle. Apalagi saat ayah Charlotte mengetahui latar belakang Kyle. Tak terima dengan omongan ayah Charlotte, Kyle izin ke belakang dan update status. Dia ingin keluarga Charlotte menyukai dirinya. Setelah balik dari kamar mandi, suasana di ruang makan tiba-tiba berubah. Ayah Charlotte kini menyukai Kyle. Di tengah obrolan, Ibu Charlotte mengajak Kyle ke dapur. Saat di dapur, Ibu Charlotte malah sangat dengan Kyle. Dia menggoda Kyle dan ingin diijelik oleh Kyle. Namun Kyle malah ketakutan. Dia lalu berusaha kabur dan pergi dari rumah Charlotte. Namun sialnya, ponsel Kyle malah jatuh dan tak dapat mengakses Universe. Meski pada akhirnya, Kyle dapat melarikan diri dan langsung tancap gas pergi dari rumah Charlotte. Kyle langsung pergi ke mall untuk mencari penjual ponsel kemarin. Namun anehnya, teknisi yang memberi ponsel kemarin tiba-tiba menghilang, dan penjaga mall tidak pernah mengetahui ada penjual ponsel di mall itu. Saat Kyle sampai di rumah, dia mendengar ayah dan ibunya bertengkar. Di sini, Kyle juga mendengar kalau sebenarnya ayahnya tidak menyukai dirinya. Karena kejadian yang baru ia alami kemarin, Kyle jadi gagal fokus. Bahkan saat latihan band, Kyle tak bisa berduet mesra dengan Denny. Dia lalu memutuskan untuk keluar dari grup band. Malam berikutnya, Kyle datang ke acara perayaan kemenangan tim hoki sekolah. Tiba-tiba, Brian naik ke panggung dan membeberkan rahasia ketenaran Kyle. Namun semua orang yang hadir di sana tidak mempercayai omongan Brian. Mereka lalu mengusir Brian dari panggung. Di sana juga ada Denny. Karena kecewa dengan Kyle, Denny langsung pergi. Kyle yang melihat Denny langsung mengejarnya. Kyle membenarkan semua yang diucapkan Brian tadi. Kyle berusaha untuk jujur pada Denny. Namun karena sudah kecewa, Denny langsung meninggalkan Kyle. Pagi harinya, Kyle yang sedang patah hati mendapat sedikit ceramah dari ibunya. Setelah mendapatkan siraman rohani, kini Kyle siap untuk memperbaiki semua yang sudah terlanjur kacau. Dia mulai dari meluruskan hubungannya dengan ayahnya yang seorang pengangguran. Dia juga mendatangi rumah Lonnie untuk meyakinkan kedua orang tua Lonnie kalau Kyle itu nyata, bukan teman imajinasi Lonnie.
Kyle juga berencana mengembalikan kepopuleran yang dimiliki Derek. Di tempat lain saat Danny latihan, performa yang dimiliki Danny menurun ketika menyanyikan lagu miliknya sendiri. Karena lagu tersebut untuk dinyanyikan secara duet, bukannya secara solo. Sedangkan Kyle, dia dikejar Charlotte karena Kyle nyuekin dan menghindar dari Charlotte. Malam pertandingan hoki di sekolah pun tiba. Semua penonton terus memanggil nama Kyle. Namun saat pertandingan baru dimulai, Kyle terdorong oleh pemain lawan dan ia mengalami cedera. Kyle langsung dibawa ke locker room untuk dirawat. Ternyata Kyle pura-pura cedera agar Derek bisa menggantikan dirinya. Ini adalah rencana Kyle untuk mengembalikan ketenaran Derek. Lalu Kyle yang ditemani oleh Lonnie OTW ke lokasi perlombaan band. Kini tiba saatnya Danny dan kawan-kawan untuk tampil. Danny awalnya ragu untuk membawakan lagu ciptaannya, namun dia dikejutkan dengan kemunculan Kyle. Lalu, mereka berdua duet menyanyikan lagu tersebut. Penampilan mereka juga disaksikan oleh keluarga Kyle. Ketika mereka selesai tampil, tiba-tiba lampu aula padam dan ponsel Kyle berbunyi. Akhirnya, Kyle memiliki kesempatan untuk menghapus aplikasi Universe. Saat lampu nyala lagi, Danny pergi menjauh dari Kyle. Di luar aula, seluruh anggota keluarga dan teman-temannya Kyle sudah menunggu. Lalu ayah Kyle pamitan untuk kembali ke kotanya dan menjauh dari keluarganya. Dia juga berjanji akan mencari pekerjaan. Di akhir film, suasana sekolah tampak berbeda. Kini Lonnie sudah punya pacar. Danny yang awalnya marah pada Kyle, kini sudah memaafkannya. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, sesuatu yang instan tidaklah baik. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.